Kita juga dulu pernah belajar ya bahwa tubuh manusia itu ada badan kasarnya atau badan seluler, dan ternyata juga ada badan bioplasmiknya. Ada nur, ada cahaya yang keluar dari tubuh. Ya, ada gelombang elektromagnetik. Ini aura ya Bu Aisyah. Aura itu medannya, ini yang ini namanya aura, medannya nih, lapangannya namanya aura. Gelombangnya namanya gelombang elektromagnetik atau cahaya atau nur. Ya. Ini keseluruhan namanya badan bioplasmik. Manusia ada ini. Ya. Memangnya dari mana sih dia keluar? Dari ini, pembuluh meridian di bawah kulit. Dan ini ada pintunya ini. Dia ini bisa terbuka tertutup pintunya. Dengan cara apa? Berputar. Berputar ya, seperti tawaf. Ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau lancar ini, lancar putarannya, maka gelombang ini jalannya lancar. Dan gelombang ini ya akan membawa apa yang kita keluhkan, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, dan apa yang kita niatkan, dan apa yang kita sangka. Jadi ini nih bisa membawa ke alam semesta ini. Jadi panjang banget. Makanya kenapa kita dilarang banyak-banyak mengeluh, karena keluhan itu bisa terbroadcast. Ya. Gak enak, nanti kena sama orang di sekeliling. Makanya vibe atau vibrasi kerja gak enak. Kalau kita ngeluh melulu. Ya. Bukan berarti nggak boleh ngeluh tapi cepat-cepat istighfar. Dan segera ya keluhannya diganti positif. Kalau enggak nggak enak sekeliling ini. Yang bahaya adalah ini bisa menarik apa? Menarik peristiwa, menarik kejadian seperti apa yang dikeluhkan. Ya. Saya sering sosialisasikan ini karena apa? Karena kita banyak yang belum belajar tentang ini. Kalaupun sudah belajar suka lupa tentang ini. Ya. Nah, sinyal ini juga yang nanti akan membawa apa? Pesan prasangka, pesan niat, dan pesan doa kita. Itulah makanya doa bisa terkabulkan, niat bisa terkabulkan, prasangka bisa kejadian. Itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Karena Allah sudah membuat satu hukum alam, sebuah ketetapan seperti ini. Nah, prasangka nanti terbagi dua. Prasangka buruk, prasangka baik. Su'uzon sama husnuzon. Husnu juga ketarik, su'u juga bisa ketarik. Ya. Dan manusia dalam sehari bisa 60.000 kali prasangka. Ya. Nah ini dia. Pertama, dia akan ya membawa sekeliling kita ini nggak enak. Kedua, ini akan ditarik prasangka ini. Niatan kita ini ditarik, akan kejadian. Makanya kalau kita bikin goal setting itu kan dalam bentuk niat. Maka goal setting itu akan terjadi karena kita ya, mengucapkan, membayangkan, dan ini dibawa oleh goal setting diangkat tangan, ya akhirnya jadi doa, itu lebih kenceng lagi. Doa, niat, prasangka ini memang terbroadcast, tapi bedanya doa lebih panjang sinyalnya ya dibanding niat lebih panjang daripada prasangka. Tapi sekali lagi manusia dalam sehari berprasangka 60.000 kali. Komposisi su'uzon dengan husnuzonnya ini mungkin masih banyak su'uzonnya. Makanya kejadian di peristiwa kehidupan kita ya su'uzon itu, hati-hati. Nah sekarang, karena kita punya sinyal, dan sinyal anak sama dengan sinyal ibu, maka please di tempat bekerja, ingatlah baik-baik aja tentang anak. Karena sinyal ini akan datangi lagi anak. Karena sinyal ini bisa tembus dinding-dinding tempat kerja, tembus jalanan, dan dia akan datang ke tempat anak. Sebagaimana sinyal, gelombang sinyal kita, pertemuan kita pakai Zoom ini kan, ya saya di mana, Mbak Irma di mana, Mbak Nova di mana, gitu kan? Ya, ini Zoom ini kan buatan manusia. Itu aja kita percaya dan kita yakini dan kita pakai. Ini nih buatan Allah, ciptaan Allah. Makanya zaman dulu nenek kita tuh suka bilang gini, kalau kita misalnya kerja jauh atau harus pergi keluar kota, jangan ingat-ingat anaknya, nanti anaknya rewel. Ada tuh kan nasihat kayak gitu ya? Siapa yang sering pernah dinasihatin kayak gitu? Nah, boleh nggak ditambahin? Jangan ingat-ingat yang nggak enak. Ingat-ingat yang enak aja, ingat-ingat yang baik aja. Ya. Kan udah kita kontrol misalnya pakai telepon, gimana sayang gitu. Nah, dan juga kalau lagi telepon sama anak, ya, tolong hindari untuk tanya, ya, PR-nya udah dikerjain, tugasnya udah dikerjain. Itu bikin kesel anak. Coba tanya, tadi main apa nak? Itu dulu tanya. Ya, main apa sama siapa? Ya, senang mainnya. Ya, terus mainnya menang. Kalau mainnya kompetitif, ya, mainnya menang nggak? Baru nanya, tugasnya gimana? Udah diselesaikan? Gitu. Itu yang bikin anak senang. Kenapa?
Pada saat kita tanya permainan, otak anak ini penuh dengan tadi hormon bahagia yang keluar dari kelenjar pituitari karena kita tanya dulu permainan. Tapi kalau tanya tugasnya dari kerjaan belum, terus suara kita gitu. PR-nya gimana? PR udah kerjaan belum? Ya Allah. Itu yang keluar bukan hormon bahagia yang keluar pada anak, atau hormon kortisol, hormon stres, hormon adrenalin, norepinefrin yang keluar dari anak ginjal di daerah pinggang. Makanya udah kesel duluan, nggak bakal dikerjain itu, batang otak tegang. Ya, jadi sekali lagi, dan tentu perbanyak doa pada saat teman-teman yang bekerja di luar rumah ini, pada saat ingat anak, langsung doa, ya Allah saya mohon ya Allah. Nginget-nginget memang sampai, tapi kalau kita langsung angkat tangan, ya Allah saya mohon ya Allah, lindungi anakku Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, ya Allah jauhkan dari mara bahaya ya Allah. Ya. Dia sehat ya Allah, sehat walafiat ya Allah, semua kerjaan dia kerjakan ya Allah, dia mau makan, ngomong gitu. Nah, tapi kalau sudah diangkat pakai tangan, jatuhnya doa, dan itu jauh lebih cepat lagi sampainya. Perkuat doa ini, ya. Karena daripada ngeluh-ngeluh, abis gimana Bu Aisyah, saya begini, saya begini. Nah, hati-hati keluhannya sampai juga ke anak. Ya. Ibu-ibu di rumah juga perhatikan, karena sinyalnya lebih dekat lagi sama anak. Ya. Jadi apa yang dikirim ke anak? Kalau misalnya kirimnya bahagia, maka anak senang ikut bahagia. Makanya anak-anak rasa tuh vibrasi ibu. Tapi udah di rumah deket, yang dikeluarin kesel. Anak bisa kesel banget. Marah. Kalau di kantor masih agak jauh tuh sinyal. Kita kesel sama anak, kita di kantor masih agak jauh nyampenya. Ya, makanya ibu rumah tangga lebih dahsyat lagi sinyalnya. Itulah perlu banget untuk cepat-cepat ganti ya prasangkanya. Dan ingat, ini akan menarik peristiwa yang membuat tambah bahagia. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Dan bukan hanya ibu, bapak juga begitu. Manusia adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Riset ini udah banyak sekarang ini. Bahkan di Al-Quran, di Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tamtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi ucapkan yang baik dari mulut, ucapkan yang baik di benak kita, di otak kita, ucapkan yang baik di kolbu kita, dan ucapkan yang baik di tulisan. Kalau bunda chatting sama anak, ucapkan yang baik-baik yang menyenangkan. Ya, seorang istri chatting sama suami, chattinglah yang baik-baik dan menyenangkan. Suami juga begitu. Kenapa? Karena itu akan betul-betul terjadi. Terutama prasangka kita terhadap COVID ini nih ya. Kalau terus-terusan kita berprasangka, hancur nih dunia. Kalau semua orang itu pasti dengan cepat betul-betul jadi hancur. Ya. Oke lah, orang-orang pada ngomong gitu, tapi janganlah kita, biarinlah segitu banyaknya orang ngomong kayak gitu, ada satu orang yang masih berharap pada Allah, karena Allah Maha segalanya. Ya Allah, memang dunia ini resesi, memang ini hancur, tapi ya Allah, Engkau yang maha memberi rezeki, Engkau yang maha meluaskan rezeki, Engkau yang maha kaya lagi maha mengayakan ya Allah. Nah, ini harusnya yang kita lakukan saat ini. Dikala orang-orang semua pesimis, karena apa pengharapan kita ini terjadi, dan tadi ada sinyal. Ibu-ibu juga tanya, Bu Aisyah gimana ya? Sekolah-sekolah itu SPP-nya nggak bisa turun. Kuliahnya, uang kuliah nggak bisa turun. Nggak bisa, Bu, memang nggak bisa. Terus terang nggak bisa. Kenapa? Guru-guru juga perlu operasional. Dan bahkan gedung-gedung sekolah, ya itu kebutuhan operasionalnya lebih tinggi saat pandemi ini. Harus disterilkan. Disinfektan itu lebih mahal. Guru-gurunya harus dikasih, ya setiap mau ada pertemuan secara offline harus dikasih dana untuk tes swab antigen. Gaji guru nggak nyampe tuh. Makanya kita lah orang tua sharing-sharing ini. Makanya uang sekolah nggak bisa dikurangi. Itu harus disadari. Mending kita doa untuk lapang rezeki. Jadilah orang yang berpikiran luas. Jadilah orang yang kaya. Jangan juga udah guru udah sedikit gaji kita mau potong lagi. Oke, nah. Jadi sekali lagi ini terakhir ya. Sebelum kita mungkin masih ada kesempatan untuk ngobrol, diskusi ya. Jadi ini pembuluh meridian itu jalannya kayak gini dia. Berputar. Kadang lamban, kadang cepat, ada 360, ini 7 yang utama. Lebih utama lagi bagian jantung, ini ngeluarin gelombang ini.
Dia akan membawa pesan pikiran, pesan perasaan, pesan prasangka, doa, niat, dan sebagainya. Makanya ya pada saat kita misalnya di dekat dengan orang tuh enak tuh, dengan orang yang positif itu orang tuh dekat enak. Dalam bekerja juga gitu, kita dekat klien bikin nih suasana. Dan pada saat berdoa ini gelombangnya memanjang, baik ayah maupun ibu, Masya Allah. Makanya juga para ayah ya, kami tahu bahwa para ayah ini memang punya fungsi menjemput rezeki ya untuk menafkahi keluarganya. Tapi sekali lagi bahwa ya manusia ini bisa berdoa. Jadi para ayah tolong juga berdoa. Bahkan ya beberapa referensi mengatakan gelombangnya ayah apabila di luar rumah dia lebih kencang. Lebih kencang. Jadi buat ibu-ibu juga nggak usah protes, kok ayahnya di luar rumah terus, ayahnya tugas terus, biarin Bu, karena doa seorang ayah di luar rumah itu lebih kencang. Doa laki-laki pada saat safar itu lebih kencang. Pada saat dia keluar rumah untuk ya menjemput rezeki, untuk menafkahi keluarganya, dia lebih kencang ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Nabi Ismail alaihissalam sudah bersama ibunya Hajar di drop di Mekah, Nabi Ismail pulang ke Palestina itu di jalan Nabi Ibrahim berdoa untuk Nabi Ismail dan istrinya Hajar untuk kota itu menjadi subur, makmur, sukses dan kaya, dan terjadi. Dan Ibrahim tidak di dekat anaknya, jauh. Apalagi dia kangen, rindu, dia jauh, dia doakan. Jadi sekali lagi para ayah, para ibu yang gunakan sinyal ini untuk mendoakan. Ya mau nggak mau karena kondisi ayah bundanya ini bekerja. Ya. Jadi sekali lagi apabila kita bahagia maka akan ditarik peristiwa yang bahagia. Ya. Apabila kita bersyukur maka yang ditarik adalah nikmat karena kita syukur. Dan apabila kita kufur, bangkang terus, ngeluh terus, maka yang ditarik azab, hati-hati, nauzubillah min zalik. Terakhir saya tutup dengan Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tak kala Tuhan mau memaklumkan atau memberitahu, ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, pasti. Ya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku atau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, sadaqallahul azim. Jadi inilah kira-kira, mudah-mudahan ini bisa merefresh kembali ya apa yang sebetulnya Bapak Ibu sudah lakukan, teman-teman sudah lakukan ya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.